Shalom, damai di hati saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita berjumpa di hari Kamis 9 Januari 2025 dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari kita isi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mengawali perenungan ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kemuliaan hanya bagimu, Engkau Tuhan yang terus menyertai dan menuntun perjalanan kehidupan kami dan menibahkan kami ada di hari ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang hendak kami kerjakan di dalam hidup pribadi, keluarga, dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Dan saat ini kami sejenak ada dalam persekutuan renungan harian keluarga, hendak merenungkan firman Tuhan. Maka memohon Engkau kiranya menerangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami boleh memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengar. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Firman Tuhan dituliskan demikian. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Demikian firman yang kita baca hari ini. Mari kita merenungkan dengan tema Hari Penghakiman Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di tahun baru yang sedang kita jalani dan nikmati ini, masih ada orang yang terus berfokus pada pentingnya cepat sukses dan cepat kaya. Orang sering kali lupa atau mengabaikan bahwa pada waktunya ada hari penghakiman Tuhan Allah. Pada waktu itu setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan Allah. Saudara, perenungan hari ini mengingatkan kita tentang hal tersebut. Sebagaimana Mazmur pasal 1 ayat 5 yang kita baca menjelaskan bahwa penghakiman menunjuk pada pengadilan ilahi yang akan datang, di mana setiap orang akan diadili berdasarkan perbuatannya. Orang fasik dan orang berdosa tidak akan tahan dalam penghakiman, karena mereka tidak akan mampu membenarkan diri di hadapan keadilan Tuhan Allah yang sempurna. Frasa tidak akan tahan menunjukkan bahwa orang fasik akan dihukum, dan frasa perkumpulan orang benar menunjukkan bahwa orang berdosa tidak akan memiliki tempat di sana, menunjukkan pemisahan akhir antara orang benar dan orang jahat, yaitu di sorga dan neraka. Saudara, firman ini mengingatkan kita agar hidup dalam kebenaran harus dimulai dari sekarang ini. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan ini mengajak kita untuk mengevaluasi diri, baik sebagai pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat. Apakah kita hanya mengejar kesuksesan atau keberhasilan duniawi, tetapi lupa dan mengabaikan memilih jalan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Allah? Nah, panggilan kita adalah hidup kudus sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus kembali. Dialah hakim yang adil atas setiap kejahatan dan dosa manusia. Nah, karena itu marilah kita menjalani tahun baru dengan berfokus pada hal-hal yang kekal, yang hidup dengan integritas di hadapan Tuhan Allah semesta alam. Dan kehidupan kita, kalau kita bawa di dalam Tuhan, selalu akan dituntun dan disertai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kemuliaan hanya bagimu. Kami bersyukur Engkau menghentar kami semua boleh ada dalam perenungan harian keluarga di saat ini dalam kebenaran firman yang sudah kami baca dan renungkan. Mengingatkan kami juga untuk menjalani kehidupan ini di tahun yang baru 2025 ini dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Melakukan kebenaran di dalam kehidupan ini, sekalipun memang di tengah-tengah kami atau di sekitar kami banyak tawaran yang menghentar kami untuk tidak hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Tapi mari biarlah kami tetap berkomitmen dengan
iman kepada Tuhan Allah untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan karena tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Oleh karena itu berdoa bagi keluarga, biarlah Engkau senantiasa jaga lindungi setiap keluarga Kristen yang ada, suami istri hidup dalam kebersamaan, hidup dalam cinta kasih, berjalan bersama di dalam Tuhan. Demikian juga dalam keluarga itu ada orang tua dan anak, sanak saudara, biarlah hidup senantiasa dalam bingkai kasih karunia Tuhan. Memberkati jemaatmu, umatmu dimanapun berada yang setia mengikuti renungan harian keluarga ini, ada terus dalam penyertaan pemberkatan Tuhan termasuk di dalamnya Jemaat Maranatha Selatan dari kolom 1 hingga 27. Ada terus dalam penyertaan pemberkatan Tuhan di mana juga ada di dalamnya diaken dan penatua, para pendeta dan keluarga, perangkat pelayanan yang ada, badan pekerja, semuanya ada dalam penyertaan pemberkatan Tuhan. Gerejamu, wilayah maupun Sinode Gereja Masihi Injil Dini Minahasa diberkati, disertai oleh Tuhan, dimampukan dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan pelayanan. Pemerintah kami terus diberkati oleh Tuhan, dari pusat sampai ke daerah kami, ke Tomohon ini, biarlah ada terus dalam pemberkatan penyertaan Tuhan sehingga bangsa dan negara ini boleh menikmati keamanan, kesejahteraan oleh karena pemimpin-pemimpin yang hidup dalam takut akan Tuhan, melaksanakan amanat rakyat, kepercayaan yang diberikan oleh rakyat bahkan Tuhan kepada mereka dengan baik. Terpuji Engkau Tuhan bagi mereka yang bergumul dengan berbagai hal termasuk yang sakit, dirawat di rumah sakit, dimanapun Tuhan berkati, sertai mereka berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Yang bergumul dengan berbagai hal, kuatkan iman. Yang bersuka cita dengan berkat Tuhan, biarlah sukacita ada terus di dalam Tuhan, bahkan ketika kami mengerjakan pekerjaan hari ini, disertai diberkati oleh Tuhan. Berkati Komisi Tim Multimedia Jemaat Maranatha Selatan dalam kehidupan dan pelayanan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, demikian program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga memberkati saudara-saudara. Jalani kehidupan dengan sukacita dalam takut akan Tuhan. Jangan lupa selalu ikuti Renungan Harian Keluarga ini dari channel YouTube Bumi Maranatha Selatan. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Tuhan memberkati tolong semua. Shalom, damai di hati.